Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan serta keimanan sehingga kita masih mampu istiqomah di dalam kebaikan. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terorisme, radikalisme, dan juga intoleransi di dalam kehidupan beragama ternyata bukan hanya isu, bukan hanya berita bohong, akan tetapi benar adanya terjadi di dalam kehidupan, terjadi di sekitar kita. Maka mari mencegah toleransi, intoleransi di dalam kehidupan beragama. Mari kita bersama-sama mencegah tersebarnya paham radikalisme dengan judul sinergitas antara umara dengan ulama. Kita bisa mencegah tersebarnya paham radikalisme, intoleransi di dalam kehidupan beragama. Bukti bahwasanya radikalisme itu ada. Penelitian sebuah lembaga kajian Islam dan perdamaian LAKIP di tahun 2010-2011 meneliti, mengkaji para siswa dan pengajar guru agama di Jabodetabek. Hasilnya sangat mencengangkan. Hasilnya sangat mengkhawatirkan. 48% di antara sekian banyak siswa yang ditanyai, sekian banyak siswa yang diwawancarai, yang diambil pendapatnya, maka 48% mengatakan siap untuk melakukan aksi kekerasan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka semua siap untuk melakukan aksi bom bunuh diri, waliyauzubillah. Dan inilah yang terjadi di sekitar kita. Masih teringat peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar 2021 silam, yaitu pelaku 2 orang yang melakukan aksi bom bunuh diri yang melukai 20 orang, waliyauzubillah. Perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Di antara mereka yang melakukan aksi bom bunuh diri ini, yang berpaham radikalisme, yaitu paham yang menginginkan perubahan, paham yang menginginkan pembaharuan dengan jalan kekerasan, intoleransi di dalam kehidupan beragama, yaitu mereka yang sedikit kurang toleransinya terhadap kegiatan-kegiatan agama yang lain. Itu ternyata didasari oleh mereka yang berpemahaman bahwa undang-undang yang kita gunakan di negara Indonesia ini bertentangan dengan syariat Islam. Padahal yang benar, yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam undang-undang kita, sangat banyak sekali undang-undang yang sesuai, sejalan, selaras dengan ayat-ayat Al-Quran, sejalan dengan pandangan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Contoh, di dalam pasal 29 ayat 2 disebutkan negara menjamin kebebasan beragama, negara menjamin pemeluk agama untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Bahkan negara sangat menjunjung tinggi yang namanya hak
kebebasan dalam beragama ini. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga tidak boleh kita memaksakan apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita bagus, belum tentu bagus dan baik menurut orang lain. Maka yang harus kita lakukan adalah mengamalkan ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan berkeluarga, di keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sejarah dicatat ada 4 orang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beda keyakinan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah paman Nabi, Abu Thalib. Yang kedua adalah istri Nabi, Maria Al-Qibtiyah. Yang ketiga adalah mertua Nabi, Abu Sufyan. Dan yang keempat adalah menantu Nabi, Abu Al-As. 4 orang ini hidup berkeluarga dengan Nabi. Akan tetapi Nabi tidak pernah mengatakan kepada Abu Thalib, wahai kafir. Nabi tidak pernah mengatakan kepada istrinya Maria Al-Qibtiyah, terhadap mertuanya Abu Sufyan, terhadap menantunya Abu Al-As, wahai kafir. Akan tetapi Nabi tetap hidup rukun. Hal ini membuktikan bahwasanya Nabi mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama selama hal itu masih dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita mengamalkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga ketika kita mempraktekkan kehidupan seperti ini, mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, menyebarkan agama Islam yang penuh dengan kasih sayang, maka kita akan bermanfaat di tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai keislaman seseorang dari hitam jidatnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menilai keislaman seseorang dari panjang jenggotnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menilai keislaman seseorang dari panjang dan lebar jilbabnya. Allah Subhanahu wa taala juga tidak menilai keislaman seseorang dari cingkrang celananya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai keislaman kita sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana kita bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Karena kita masih berada di dalam masa pandemi, sehingga saya mengimbau kita tetap menjaga kondisi, menjaga kesehatan, dan juga senantiasa melindungi diri kita dengan memakai masker. Mari kita mensukseskan vaksin nasional. Mudah-mudahan rakyat Indonesia kuat dan juga bangsa Indonesia akan semakin kuat. Salam presisi. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.